Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat kepada kita berupa nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya dan kita selaku umatnya yang iman sampai akhir zaman. Amin. Izin memperkenalkan diri, saya I'anatuz Zahra dan saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan salah satu tugas UTS semester 3 ini dengan dosen pengampu Arif Maulana SPDI MUD dengan mata kuliah filsafat, ilmu filsafat. Di sini saya akan menjelaskan tentang sarana berpikir ilmiah. Nah, seperti apa sih sarana berpikir ilmiah itu? Nah, untuk apa kita harus memiliki cara berpikir ilmiah itu? Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Yang pertama yaitu tujuan mempelajari sarana berpikir ilmiah adalah untuk memungkinkan kita melakukan penelaahan ilmiah secara baik. Nah, tujuan mempelajari ilmunya adalah untuk mendapat pengetahuan yang memungkinkan kita untuk bisa memecahkan masalah kita sehari-hari. Nah, cara berpikir ilmiah itu harus seperti apa sih? Caranya itu diperlukan pemikiran rasional. Nah, seperti apa rasional itu, berpikir rasional itu? Yaitu dengan kita berpikir kritis, logis, dan sistematis. Dan berpikir ilmiah dibantu oleh logika. Tidak hanya logika, bahasa, matematika, dan statistik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang berpikir ilmiah itu kan ada 4, yaitu yang pertama tadi apa? Logika, yang kedua bahasa, yang ketiga matematika, yang keempat statistik. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang logika. Apa itu logika? Logika merupakan alat dasar yang dilakukan untuk penalaran dari proses mengidentifikasi, mendefinisikan, membandingkan, pengambilan keputusan, hubungan antara satu pengertian dengan pengertian lainnya, dan yang terakhir yaitu penyimpulan. Ada satu kalimat keputusan atau proposisi pada dasarnya memiliki 3 unsur, yaitu subjek, predikat, dan keterangan penghubung. Keterangan penghubung ini dalam kalimat keputusan, pengertian-pengertian. Subjek atau predikat yang dihubungkan yaitu diafirmasi atau dipisahkan dengan nama lain yaitu denegasi. Satu sama lain dinamakan term. Jadi dipisahkan atau denegasi satu sama lain dinamakan term. Nah,
ketentuan tersebut, pengertian yang digunakan dalam kalimat keputusan, arti, isi pengertian, serta lingkup pengertian. Nah, term dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, term singuler. Apa sih term singuler itu? Term singuler yaitu menunjukkan pada satu individu atau hal tertentu. Yang kedua, term partikuler yaitu menunjukkan pada sebagian dari seluruh jangkauan hal yang dimaksud. Yang ketiga yaitu term universal, yaitu menunjukkan pada seluruh lingkup cakupan tanpa ada yang dikecualikan. Nah, sekarang lanjut ke bahasa. Apa sih itu bahasa? Nah, bahasa yaitu rangkaian bunyi yang mengandung makna atau arti. Nah, jadi tanpa bahasa kita tidak bisa mengungkapkan apa-apa. Nah, orang bisa mengerti dengan apa yang kita jelaskan, yaitu dengan apa? Ya dengan bahasa. Ya, salah satunya orang dapat mengerti dengan bahasa. Nah, yang ketiga yaitu dengan matematika. Bahasa numenari yang melambangkan serangkaian hitungan dari pernyataan yang ingin kita sampaikan. Nah, lambang-lambang matematika bersifat artifisial. Jadi, misalnya matematika itu sudah pasti hasilnya. Misalnya 2 ditambah 2. Nah, itu sudah pasti hasilnya 4. Tidak mungkin 2 ditambah 2 hasilnya jadi 5. Nah, jadi dengan bahasa matematika, dengan cara matematika ini, kita sudah pasti menemukan hasilnya, caranya, dan hasilnya itu udah pasti gitu, tidak bisa berubah. Misalnya 2 tambah 2 bisa dengan cara hal lain, tapi pasti ujungnya jumlahnya, hasil jumlahnya itu 4. Nah, yang keempat yaitu statistika, yaitu pengetahuan yang telah teruji kebenarannya. Jadi kita itu tidak semena-mena. Misalnya bumi itu bulat. Nah, ada yang bilang bahwasannya bumi itu bulat, dan ada juga yang berpendapat bahwa bumi itu lurus. Nah, kita uji apakah benar, kita analisis apakah benar bumi itu bulat atau lurus. Nah, sampai kita mendapatkan hasil yang emang sudah pasti gitu. Jadi di sini kesimpulannya yaitu sarana merupakan alat yang dapat membantu kita dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Demikian pula sarana berpikir ilmiah merupakan alat yang dapat membantu kita melakukan kegiatan ilmiah dalam rangka mengungkap persoalan maupun usaha memberikan penjelasan sebagai jawabannya. Nah, yang pertama dan utama sebagai cara berpikir ilmiah adalah logika. Nah, yaitu merupakan aturan-aturan atau rambu-rambu yang dapat membantu memberi petunjuk arah dalam berpikir untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran. Dengan logika diharapkan kita tidak mengalami kekacauan serta ketersesatan dalam berpikir. Nah, kita dapat berpikir lurus untuk mencapai pemahaman yang jelas dan benar. Nah, lalu dengan menggunakan bahasa. Bahasa merupakan sarana berpikir yang dapat membantu memberikan penjelasan secara kualitatif. Nah, bahasa dapat membantu mengungkap serta
dapat menjelaskan berbagai hal yang kita alami, yang kita rasakan, baik yang ada di luar diri kita maupun yang menyangkut hal-hal yang ada dalam diri kita. Segala yang kita rasakan, yang kita alami dapat kita peroleh, kita bentuk, kita komunikasikan dengan menggunakan bahasa. Nah, sekarang dengan cara matematika. Matematika berusaha untuk menghilangkan sifat kabur, majemuk, dan emosional dari bahasa verbal. Matematika membuat lambang-lambang secara artifisial dan individual yang merupakan perjanjian yang berlaku khusus untuk masalah yang sedang kita kaji atau kita bahas. Dan lambang-lambang tersebut hanya memiliki satu arti yang tunggal dan tidak memiliki pengertian ganda. Dalam rangka melakukan pengujian hipotese secara empiris mengharuskan kita untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum dari kasus-kasus yang bersifat individual. Dalam rangka melakukan pengujian hipotese secara empiris mengharuskan kita untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum dari kasus-kasus yang bersifat individual. Penarikan kesimpulan umum dari kasus-kasus yang bersifat individual ini berdasarkan pada logika induktif. Logika deduktif berpaling kepada matematika sebagai cara penarikan kesimpulannya, sedangkan logika induktif berpaling pada statistika. Nah, statistika merupakan cara berpikir yang membantu kita untuk melakukan penarikan kesimpulan induktif secara lebih seksama atau lebih teliti. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.